Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar matematika kelas 8, yaitu tentang koordinat kartesius. Materi ini didapatkan di kelas 8 pada semester ganjil. Oke, langsung saja ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, koordinat kartesius itu sangat dibutuhkan. Salah satunya dalam bidang penerbangan. Seorang petugas air traffic control dapat mengatur penerbangan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mendeteksi apabila pesawat sudah sampai tujuan. Nah, hal ini dapat terjadi karena pesawat tersebut telah dilengkapi alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi. Nah, radar yang telah dipasang pada koordinat A, B dapat menerima sinyal dari sebuah pesawat atau semua pesawat yang pernah melalui lintasan dengan ketinggian B mil. Nah, gitu. Jadi, kegunaan koordinat kartesius tuh sangat berguna pada dunia penerbangan ya. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu penemu sistem koordinat. Nah, beliau bernama René Descartes. Nih ya. René Descartes yang lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650 adalah seorang matematikawan berkebangsaan Prancis. Beliau juga seorang filosof, fisikawan, dan penemu biologi modern. René Descartes dikenal juga sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Oke, lanjut ke posisi objek pada bidang. Nah, posisi objek pada bidang itu seperti letak ya. Jadi kalau waktu kita sekolah, tapi ini kan sekarang lagi pandemi ya, lagi sekolah online, belajar online juga, lagi lihat YouTube-nya ibu. Nah, contohnya itu ketika kita lagi baris berbaris, misalkan waktu upacara. Upacara itu posisi kelas 7 atau posisi kelas 8 deh, kan sekarang materi kelas 8 ya. Nah, posisi kelas 8 silakan menempati urutan kedua setelah kelas 7 gitu. Nah, kemudian kita yang pertamanya tadi berada di urutan kedua terus pindah ke urutan pertama. Nah, posisi-posisi seperti itu namanya posisi objek pada bidang gitu. Bidangnya itu adalah lapangannya, sedangkan objeknya itu adalah kita yang lagi berdiri untuk mengikuti upacara. Nah, ini ibu ambil contoh, ada gambar denah lokasi ini ya. Anggap aja ini daerah Samarinda, di daerah Jalan Merdeka. Nah, yang dalam kotak biru ini namanya bidangnya. Sedangkan objek-objek atau lokasi seperti sekolah, perpustakaan, gereja, kantor pos, gor, mall, bank, pos polisi, dan lainnya ini disebut objek. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan posisi objek adalah membuat petak-petak persegi sehingga membentuk barisan dan kolom. Nah, untuk kolom diberikan nama A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan untuk baris diberikan nomor mulai dari baris 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini yang huruf ini namanya baris. Huruf ini baris kan, yang mendatar atau disebut dengan horizontal ini baris. Yang vertikal atau tegak ini disebut dengan kolom. Seperti itu. Nah, posisi objek pada peta lokasi atau denah dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Contoh A1, di mana A merupakan posisi objek menurut kolom dan 1 merupakan posisi objek menurut baris. Contohnya nih, ada sekolah. Sekolah ini berada di baris C dan kolom keempat. Jadi pasangan berurutan dari sekolah ini koordinatnya adalah C4. Seperti itu. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sistem koordinat kartesius tentang posisi titik pada bidang. Nah, kita dapat lihat ya pada gambar
itu dilengkapi dengan dua buah sumbu, yaitu sumbu horizontal atau mendatar disebut sumbu X, dan sumbu vertikal atau yang tegak ini disebut sumbu Y, yang merupakan sumbu koordinat. Nah, kedua sumbu tersebut berpotongan di titik acuan, nih di tengah sini berpotongan, yang merupakan pusat koordinat atau origin, yang disimbolkan dengan huruf O. Begitu. Masih di tentang posisi titik pada bidang koordinat ya. Ini ada gambar bidang koordinat, terdapat titik A dan titik B. Nah, letak titik A dapat juga ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O, yaitu 5 satuan ke kanan, berarti koordinat X-nya sama dengan 5, dilanjut dengan 4 satuan ke atas. Nih, 4 satuan ke atas berarti koordinat Y-nya sama dengan 4. Dengan demikian, koordinat titik A adalah 5,4. Kemudian, sekarang letak titik B. Nah, letak titik B dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O, yaitu 6 satuan ke kiri. Berarti koordinat X sama dengan negatif 6. Dilanjutkan dengan 5 satuan ke bawah. Berarti koordinat Y-nya sama dengan negatif 5. Dengan demikian koordinat titik B adalah negatif 6, negatif 5. Oke, dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Kenapa X, Y? Karena dalam abjad itu kan X dulu baru Y, ya kan? Nah, di mana X disebut koordinat X atau apsis. Nih, disebut apsis, dan Y disebut koordinat Y atau ordinat. Lanjut ke materi kuadran pada bidang koordinat. Nah, kedua sumbu pada koordinat kartesius itu membagi koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, perhatikan gambar di samping. Kita lihat titik A 6,4 berada di kuadran 1, di mana koordinat X positif dan koordinat Y positif. Nah, kemudian titik B. Titik B itu berada di kuadran 2, di mana koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Kemudian ada titik P. Titik P berada di kuadran 3, di mana koordinat X, nih X-nya negatif dan koordinat Y-nya juga negatif. Kemudian ada titik Q. Titik Q berada di kuadran 4. Dia 5, negatif 3, ya kan? Nah, di mana koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat titik A dan B pada gambar berikut. Coba kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, ada titik A dan titik B. Kita disuruh tentukan letak koordinat titik A dan letak koordinat titik B. Kita lihat, untuk titik A dari 0 itu bergerak 5 satuan ke kiri, ya kan? Kemudian 4 satuan ke atas. Maka diperoleh titik A di sini yaitu negatif 5,4. Nah, dengan cara seperti tadi kita lihat koordinat titik B. Dia terletak
5 satuan ke kanan berarti X-nya 5 dan 3 satuan ke bawah. Ini ya, di sini 3 satuan ke bawah kan. Nah, berarti koordinatnya terletak di titik 5, -3. Yang kedua, gambarlah bangun PQRS dengan P negatif 5,3, Q negatif 2,6, R 4, negatif 4, dan S 1,5. Ya. Yang kedua, berbentuk bangun apakah PQRS? Oke, sekarang kita jawab. Yang pertama-tama kita gambar dulu sumbu koordinatnya ya. Nah, ini sumbu yang vertikal atau yang tegak ini disebut sumbu Y, gambar yang terpakai penggaris kalian. Nah, kemudian sumbu yang mendatar atau horizontal ini adalah sumbu X. Terus ini dibuat skala. Skalanya ini harus sama jaraknya ya. Kalau misalkan kalian buat jaraknya ini setiap skalanya setengah sentimeter, semuanya harus konsisten setengah sentimeter gitu. Jadi nggak boleh beda-beda, ada yang 1 senti, ada yang setengah, nggak boleh begitu. Kalau misalkan setengah senti, jadi setengah senti semua. Kalau 1 sentimeter, 1 sentimeter semua begitu. Di sini titik O atau titik pusat 1, 2, 3. Kemudian kita lihat, kita gambar dulu titik P. Titik P itu X-nya negatif 5. Jadi ke kiri 5 satuan. Kemudian kita lihat Y-nya 3, berarti ke atas 3 satuan di situ ya. Nah, didapat titik P negatif 5,3. Kemudian titik Q. Titik Q itu X-nya negatif 2, berarti 2 satuan ke kiri. Terus Y-nya negatif 6, berarti 6 satuan ke bawah. Didapat titiknya di situ, titik Q. Titik Q negatif 2, negatif 6. Kemudian titik R. Titik R itu positif 4 dan negatif 4. Jadi X-nya 4, berarti dia ke kanan 4 satuan dan ke bawah 4 satuan. Didapat titik R 4, negatif 4. Kemudian titik S 1,5, berarti itu kan positif, jadi 1 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Didapat titik di situ S 1,5. Sudah. Nah, ini sudah selesai yang bagian A. Kemudian berbentuk bangun apakah PQRS? Nah, kita gambar garis yang menghubungkan titik-titik PQRS ini. Nanti akan terlihat dia membentuk bangun apa. Nah, titik P ke Q kita garis, buat garis lurus. Nah, titik Q ke R, titik R ke titik S. Nah, titik S ke titik P. Kita lihat yang garis putih ini yang membentuk bangun apa. Caranya kalian ukur sudut-sudutnya menggunakan busur derajat. Jika sudut-sudutnya yang keempat sudut ini semuanya 90 derajat, berarti dia persegi. Terus lihat lagi persegi apa, kita lihat sama-sama di sini, kita ukur menggunakan penggaris. Ini mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, berarti bangun ini merupakan bangun datar
persegi panjang. Seperti itu. Lanjut ke posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, posisi garis terhadap sumbu koordinat ini ada dua. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Mari perhatikan gambar yang ada di video ya. Ini kan ada gambar sumbu koordinat atau bidang koordinat. Nih ada sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian ada garis G1 nih yang biru nih. Kemudian ada garis G2. Nah, titik A, B, C, D, dan E terletak pada garis G1. Kemudian jarak A, B, C, D, dan E terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 4 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis G1 sejajar dengan sumbu X. Begitu juga ini ada titik P, Q, R, S. Nah, jaraknya terhadap sumbu X juga sama, yaitu 5 satuan. Jadi dapat juga dikatakan bahwa garis G2 sejajar dengan sumbu X. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Nah, yang kedua, jika garis sejajar dengan garis G dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Gitu. Kembali lagi ke gambarnya. Maksudnya tegak lurus. Nih garis G1 ini tegak lurus sumbu Y. Nah, tapi sejajar dengan sumbu X. Kalau dua garis yang saling sejajar itu memiliki jarak yang sama, selalu sama dan tetap, dan dia tidak akan pernah bertemu gitu. Lanjut ke garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Nah, ini ada gambar bidang koordinat dan ada garis yang biru ini garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Ada garis L, nih nama garisnya ya. Penamaan untuk sebuah garis itu menggunakan huruf kecil. Garis M, garis K. Nah, garis KL dan M melalui titik P1,2. Ketiga garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Posisi garis-garis tersebut adalah sebagai berikut. Garis K memotong sumbu X di titik 3,0 dan sumbu Y di titik 0,3. Garis R melalui pusat koordinat 0,0. Garis M memotong sumbu X di titik negatif 2,0. Jadi garis K itu memotong di sumbu X. Mana garis K nih? Memotong di sumbu X dan sumbu Y nih, memotong di sumbu Y di titik 0,3 dan memotong di sumbu X di titik 3,0 nih, perpotongan. Kemudian garis L melalui pusat koordinat 0,0. Mana garis L? Nah, dia di sini berpotongan di sumbu di titik pusat 0,0. Garis E memotong sumbu X di titik 2,0. Garis M. Nih. Nah, kemudian ketiga garis itu berpotongan di titik P. Di sini nih berpotongan. 1,2. Nah, jadi dua garis yang saling berpotongan itu dia akan bertemu di suatu titik. Seperti itu, beda dengan garis yang saling sejajar. Kalau garis yang saling sejajar itu memiliki jarak yang sama, tetapi tidak akan pernah bertemu. Itu namanya garis sejajar. Oke, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum jelas,
dari penjelasan Ibu di video ini, silahkan ditanyakan. Boleh di kolom komentar, boleh juga di WA ya. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat.